Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ratna Suryani, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai bab 2 yaitu elektrostatis, khususnya pada subbab 2.1 sampai 2.4 pada mata kuliah listrik magnet. Berikut adalah anggota dari kelompok 1 yaitu Eni Ratna Suryani, Sarmila, Monica Pelia Azarin, Anggun Veronica, Angga Bagus Alkohari, Susi Safitri, dan Mita Nur Indah Sari. Bab 2 Elektrostatis 2.1 Medan listrik. Masalah mendasar dari teori elektromagnetik berharap dapat dipecahkan pada gambar 2.1. Kita miliki beberapa muatan listrik, di antaranya Q1, Q2, Q3 yang disebut sebagai muatan sumber. Gaya apa yang mereka berikan pada muatan lain, di mana Q disebut muatan uji. Posisi dari muatan sumber diberikan sebagai fungsi dari waktu. Lintasan partikel uji harus dihitung. Secara umum, baik muatan sumber dan muatan uji berada dalam gerakan. Solusi untuk masalah ini difasilitasi oleh prinsip superposisi yang menyatakan bahwa interaksi antara dua muatan sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran lain. Hal ini berarti bahwa untuk menentukan gaya pada Q, yaitu muatan uji, pertama-tama kita dapat menghitung gaya F1-nya, karena untuk Q1 saja, dengan mengabaikan semua yang lain. Maka kita dapat menghitung gaya F2, dan sebagainya. Sehingga, kita dapat mengambil jumlah vektor dari semua gaya, yaitu F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Dengan demikian, jika kita dapat menemukan gaya pada Q karena muatan sumber dari Q tunggal, yaitu Q uji dengan muatan sumber Q tunggalnya. Pada pandangan pertama ini terdengar sangat mudah. Mengapa tidak menuliskan rumus untuk gaya pada Q? Karena Q pada bab 10 nanti kita akan melihat pada tahap ini karena tidak hanya gaya pada Q yang bergantung pada pemisahan jarak R antar muatan seperti yang terlihat pada gambar 2.2. Hal ini juga tergantung pada kedua kecepatan dan percepatan Q. Selain itu, bukan hanya pada posisi, kecepatan, dan percepatan Q, sekarang bahwa materi elektromagnetik bergerak pada kecepatan cahaya. Jadi, Q adalah posisi, kecepatan, dan percepatan Q sebelumnya yang memiliki berapa waktu. Selanjutnya yaitu hukum Coulomb. Apakah gaya pada muatan uji Q karena satu titik muatan Q yang sedang berada pada jarak R? Jawaban itu berdasarkan percobaan yang diberikan oleh hukum Coulomb, di mana F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 muatan sumber dikali muatan uji per R kuadrat R topi. Ini adalah persamaan 2.1. Konstanta epsilon 0 disebut sebagai permitivitas ruang hampa dalam unit satuan internasional, di mana gaya dalam Newton, jarak dalam meter, dan muatan dalam Coulomb. Gaya dalam Newton, jarak dalam meter,
dan muatan dalam kolom. Untuk nilai dari epsilon 0-nya, besarnya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Gaya adalah sebanding dengan produk dari muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pemisahnya. R adalah vektor pemisah dari R aksen, yaitu lokasi Q untuk R dari lokasi Q muatan ujinya. Yaitu di mana R sama dengan R min R aksen. Dan ini persamaan 2,2. R adalah besaran dan R topi adalah arahnya. Titik gaya sepanjang garis dari Q ke Q, yaitu muatan sumber ke muatan uji. Jika Q dan Q memiliki tanda yang sama, maka akan tolak-menolak dan tarik-menarik jika tanda-tanda mereka berlawanan. Hukum kolom dan prinsip superposisi merupakan masukan fisika elektrostatistika. Selanjutnya 2.1.3 medan listrik. Jika kita memiliki beberapa muatan titik, yaitu Q1, Q2, dan seterusnya hingga ke Qn pada jarak R1, R2, R3 dari Q, yaitu muatan uji, gaya total pada Q-nya adalah F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah seterusnya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung Q1 dikali Q per R1 kuadrat R topi 1 ditambah Q2 dikali Q per R2 kuadrat R topi 2 ditambah seterusnya. Sehingga sama dengan kita keluarkan Q-nya, yaitu Q per 4 pi epsilon 0 dalam kurung Q1 per R1 kuadrat R topi 1 Q2 per R2 kuadrat R topi 2 plus Q3 per R3 kuadrat R topi 3. Atau F sama dengan Q dikali E. Dan ini persamaan 2.3. E disebut sebagai medan listrik dari muatan sumber. Perhatikan bahwa itu adalah fungsi posisi R karena pemisahan vektor RI yang tergantung pada lokasi titik medan P berdasarkan gambar 2.3. Pemisahan vektornya RI. Dan medan P. Medan listrik adalah besaran vektor yang bervariasi dari titik ke titik dan ditentukan oleh konfigurasi muatan sumber secara fisik. E dalam kurung R adalah gaya persatuan muatan yang akan diberikan pada muatan uji jika menempatkan 1 di P.
Selanjutnya, contoh soal 2.1. Temukan medan listrik jarak Z di atas titik tengah antara dua muatan yang sama. Q jaraknya D terpisah. Untuk solusinya, biarkan E1 menjadi bilangan muatan kiri dan E2 bidang muatan kanan. Biarkan E1 menjadi bidang di muatan kiri dan E2 di bidang muatan kanan. Seperti terlihat pada gambar, di mana E1 ini berada pada bidang muatan kiri dan E2-nya berada pada bidang muatan kanan. Selanjutnya di sini terdapat sudut yaitu theta. Q ini terletak pada jarak D. Jarak Q ke Q adalah D. Titik Q ke titik tengah ini adalah D/2. Dan titik sini ke titik Q adalah D/2 juga. Di sini membentuk sudut theta dan di sini juga membentuk sudut theta, sehingga di sini menjadi E sin theta dan E sin theta. Untuk mencari E-nya, E cos theta plus E cos theta sama dengan E cos theta ditambah E cos theta, yaitu 2E cos theta. Ini persamaan 1. Sehingga E, masukkan nilai E cos theta-nya yaitu 1/4 pi epsilon 0 per Q R kuadrat dikali Z topi. Sehingga EZ sama dengan 2 dikali 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dikali cos theta Z topi. Dan ini persamaan 2. Untuk mencari cos pi-nya sama dengan Z per R. R kuadrat sama dengan Z kuadrat plus dalam kurung D/2 kuadrat. Sehingga untuk mencari R-nya kita akarkan, yaitu Z kuadrat plus D/2 kuadrat. Untuk medan listriknya, E sama dengan 2 dikali 1/4 pi epsilon 0 Q per Z kuadrat ditambah dalam kurung D/2 kuadrat dikali Z per akar dari Z kuadrat ditambah D/2 kuadrat Z topi. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2QZ per Z kuadrat ditambah D/2 kuadrat 3/2 Z topi. Cos Z yaitu mendekat di mana persamaan 3-nya menjadi E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2QZ per Z kuadrat ditambah 0 3/2 Z topi sama dengan 1/4 pi epsilon 0
2Qz per Z pangkat 3 Ztopi. E sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali 2Qz per Z pangkat 3 Ztopi sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 2Q per Z kuadrat Ztopi. Selanjutnya 2.1.4 distribusi muatan kontinu. Definisi tentang medan listrik pada persamaan 2.4 mengasumsikan bahwa sumber medan adalah kumpulan diskrit titik muatan Qi. Jika sebaliknya muatan didistribusikan terus-menerus pada beberapa wilayah, penjumlahannya menjadi bentuk integral, seperti terlihat pada gambar 2.5. Sehingga ER sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral dari 1 per R kuadrat R topi dq. Persamaan 2.5. Jika muatan itu tersebar di sepanjang garis, seperti gambar 2.5b, dengan muatan per unit panjang yaitu lambda, maka dq sama dengan lambda dikali d dikali L, di mana dl merupakan elemen panjang sepanjang garis. Jika muatan keluar melalui permukaan berdasarkan gambar 2.5c, dengan muatan per unit daerah theta, maka dq sama dengan theta dA, di mana dA adalah elemen daerah di permukaan. Dan jika muatan itu mengisi volume, dengan muatan per unit volume P, maka dP sama dengan P dikali D dikali tau, di mana D tau merupakan elemen volume. ER sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral P lambda dalam kurung R aksen per R kuadrat R topi dl. Persamaan 2.6. ER sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral surface theta R aksen per R kuadrat R topi dikali dA. Persamaan 2.7. Dan ER sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral volume P R aksen per R kuadrat R topi d tau. Persamaan 2.8. Ini dari muatan garis. Ini untuk muatan permukaan, dan ini untuk muatan volume. Persamaan 2.8 sering disebut sebagai hukum kolom karena itu adalah langkah yang singkat dari persamaan 2.1, dan karena muatan volume ini dalam artian yang paling umum dan kasusnya realistik. Harap dicatat bahwa
R di formula ini awalnya di persamaan 2.4. RI berdiri untuk vektor dari muatan sumber QI ketika medan R. Dengan demikian di persamaan 2.5 sampai 2.8, R adalah vektor dari dqi. Oleh karena itu, dari dl, dA, atau d tau ke titik medan R kuadrat. Selanjutnya, contoh soal 2.2. Temukan medan listrik pada jarak Z di atas titik tengah garis lurus segmen garis dengan panjang 2L yang membawa muatan garis seragam yaitu lambda. Solusinya, metode paling sederhana adalah dengan memotong garis menjadi pasangan yang ditempatkan secara simetris, yaitu mengutip hasil dari persamaan 2.1 dengan D per 2 mendekati X, Q mendekati lambda dx, dan dengan mengintegrasi X yaitu 0 mendekati L. dqi sama dengan lambda dx, de sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 lambda dx per R kuadrat. Yang kedua, cos theta sama dengan Z per R. R kuadrat sama dengan Z kuadrat plus X kuadrat. R sama dengan dalam kurung Z kuadrat plus X kuadrat 1 per 2. Dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan E sama dengan integral 0 mendekati integral 0 sampai dengan L 2 dE cos theta sama dengan 2 integral 0 sampai dengan L 1 per 4 pi epsilon 0 lambda dx per Z kuadrat plus X kuadrat tutup kurung Z per Z kuadrat plus
X kuadrat 1/2 sama dengan 2 lambda Z per 4 pi epsilon 0 integral 0 mendekati L dx per Z kuadrat plus X kuadrat 3/2. Selanjutnya untuk mencari rumus yang ketiga, lihat berdasarkan gambar, berarti tan theta sama dengan X per Z. X sama dengan Z tan theta. Dx sama dengan Z sek kuadrat theta d theta. Dari gambar yang ketiga ini kita dapatkan persamaannya untuk mencari E sama dengan 2 lambda Z per 4 pi epsilon 0 integral 0 sampai dengan L Z sek kuadrat theta d theta per dalam kurung Z kuadrat plus Z kuadrat tan kuadrat theta 3/2. 2 lambda per 4 pi epsilon 0 Z integral 0 sampai dengan L sek kuadrat theta do theta per sek pangkat 3 theta. Sehingga sama dengan 2 E nya sama dengan 2 lambda per 4 pi epsilon 0 Z integral 0 sampai dengan L cos theta d theta. Sehingga E sama dengan 2 lambda per 4 pi epsilon 0 Z dalam kurung sin theta 0 dengan L. Selanjutnya untuk yang keempat, sin theta sama dengan X per R.
untuk persamaan dari yang keempat yang tadi, yaitu berdasarkan gambar sin theta sama dengan X per R, maka untuk mencari E-nya, E sama dengan 2 lambda per 4 pi epsilon 0 Z kurang siku X per Z kuadrat plus X kuadrat 1/2 0 sampai dengan L, sehingga 2 lambda 4 pi epsilon 0 Z L per Z kuadrat ditambah L kuadrat 1/2. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 lambda L per Z kuadrat ditambah L kuadrat 1/2. Jadi untuk Z-nya untuk panjang jauh dari garis, Z kuadrat plus L kuadrat Z kuadrat, E nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 lambda L per Z kuadrat. Dan untuk yang L, dimana L-nya tak hingga, E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 lambda per Z. Baik,